Sebelum cerita dimulai jangan lupa, like dan subscribe, supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lainnya. Udara pagi Jakarta tidak pernah sedamai di lantai teratas Penthouse-ku. 92 meter di atas hiruk-pikuk kota, suara klakson dan deru mesin hanya terdengar sebagai bisikan jauh, melodi latar belakang yang menegaskan satu hal, aku, Sinta, sudah berdiri di puncak. Berdiri di hadapan cermin kamar tidur, membiarkan sehelai sutra robe berwarna emerald melingkari tubuh, aku mengamati pantulan diriku. Bukan sekadar Sinta yang dulu, yang rapuh, yang mudah menangis di depan pintu pengadilan agama sambil meremas amplop perceraian. Di sana berdiri sosok baru, berkarisma, dan dibentuk oleh baja. Mataku, hitam legam dan tajam, menyimpan sejarah kegagalan dan kesuksesan yang sangat mahal. Di bawah mata ini, aku belajar menukar air mata dengan modal, dan kepedihan dengan ambisi. Aku tidak lagi mengukur kekayaan dengan apa yang bisa kuberikan, tapi dengan apa yang tidak bisa dibeli orang lain. Ini bukan soal angka di rekening, melainkan tentang kualitas udara yang kuhirup, kain yang menyentuh kulitku, dan, yang terpenting, kendali mutlak atas hidupku. Kopi di pagi ini bukan hanya kopi, itu adalah hasil biji dari dataran tinggi Ethiopia yang diseduh oleh mesin seharga sepeda motor sport kelas menengah. Kehidupan seperti inilah yang dulu kubayangkan saat masih menjadi istri seorang pria yang hanya pandai berjanji kosong. Pria itu, Rangga. Namanya kini hanya menyisakan rasa masam di ujung lidah, seperti tegukan kopi pahit yang keliru. 5 tahun lalu, hidupku terbalik. Aku adalah wanita yang didorong keluar dari rumah tangga dengan alasan yang klise dan memuakkan. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti fisikku, kata Rangga, saat dia memilih Maya, rekan kerjanya yang baru lulus, sebagai tambatan hatinya. Ingatan itu, meskipun sudah berumur, tetap terasa baru dan menusuk. Malam itu, di ruang tamu yang dulu terasa hangat, Rangga berdiri dengan wajah tanpa penyesalan. Dia memberiku secarik surat dan berkata, "Kita sudah selesai, Sinta. Aku akan menikahi Maya." Dia lebih mendukung. Semua dukungan, semua pengorbanan yang kuberikan saat dia membangun karirnya, diinjak-injak begitu saja. Aku ditinggalkan di sebuah kontrakan kecil dengan sisa tabungan yang tidak seberapa. Satu-satunya harta yang kubawa adalah tekad, yang kini menjadi baja. Aku ingat bagaimana Maya memandangku saat itu, pandangan penuh kemenangan, meremehkan, seolah-olah aku adalah barang rongsokan yang berhasil dia ambil. Pandangan itulah yang menjadi bahan bakar terkuatku. Bukan cinta, bukan uang, tapi keinginan untuk membuktikan. Aku bersumpah pada diriku sendiri di hari yang paling gelap itu, suatu hari nanti, aku akan berdiri di posisi yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh Rangga dan istri barunya. Aku harus menjadi entitas yang sangat jauh di atas mereka, sehingga mereka akan merasa kerdil hanya dengan menatap bayanganku. Hari ini, sumpah itu sudah terwujud dalam wujud fisik, The Aurora Motors, showroom mobil mewah paling eksklusif di ibu kota. Pagi ini adalah hari yang monumental. Peluncuran perdana Aurora Motors untuk mobil hypercar edisi terbatas, mobil yang hanya tersedia 8 unit di seluruh Asia Tenggara. Aku akan menjadi tuan rumah. Persiapan sudah mencapai klimaksnya. Setiap detail, dari aroma diffuser yang lembut hingga kilauan lantai marmer Italia, sudah kuatur sendiri. Showroomku bukan sekadar tempat jual beli, itu adalah museum ambisi yang berdenyut dengan energi uang dan gengsi. Aku mengambil ponsel di meja rias. Layar depannya menampilkan foto Rangga dan aku di masa lalu, yang selalu kubiarkan di sana. Bukan karena sentimental, tapi sebagai pengingat konstan. Pengingat bahwa jika aku tidak pernah merasakan kehancuran itu, aku tidak akan pernah tahu kekuatan apa yang tersembunyi di dalam diriku. Senyumku mengembang, senyum yang tidak mencapai mata. Senyum seorang ratu yang sudah memegang bida terakhir di papan catur. Sekarang, aku hanya menunggu bida-bida kecil itu bergerak ke dalam permainanku. Hari ini, aku tampil tidak hanya sebagai pemilik bisnis, tetapi sebagai sang dewi keberuntungan yang siap membagikan berkah, atau hukuman, sesuai kehendakku. Keanggunan adalah senjataku, dan kesuksesan adalah bentengku. Hari ini, aku siap. Siap untuk menghadapi dunia, dan siap untuk menghadapi masa lalu, jika ia berani datang mengetuk.
Lampu sorot LED berteknologi tinggi memantul indah di bodi matte merah Ferrari 812 Competizione yang terparkir tepat di tengah ruang utama. 3 layar raksasa memutar video promosi yang disunting sempurna, menunjukkan kecepatan dan kebrutalan mobil tersebut di trek balap Eropa. Lantai showroom, terbuat dari lempengan pualam putih dengan urat emas, tampak seperti permukaan es yang keras dan mahal. Udara dipenuhi aroma kulit mewah, parfum signature milikku, dan musik jazz instrumental yang dimainkan dengan volume yang sempurna. Inilah Aurora Motors, dan hari ini, tempat ini mencapai kemegahan maksimalnya. Aku berdiri di dekat podium, mengenakan gaun malam cutout dari desainer ternama, berwarna biru gelap, kontras dengan kulitku, seolah-olah aku adalah langit malam yang menaungi bintang-bintang mobil di bawahnya. Sinar kristal Swarovski pada kalung yang melingkari leherku menangkap setiap cahaya, menarik perhatian. Aku berbicara dengan seorang kolektor mobil dari Singapura, senyum profesional dan santun terkembang di bibir. Setiap kata yang keluar dariku dihitung, membawa bobot kekuasaan dan pengetahuan. Mobil ini, Tuan Chen, jelasku sambil menggerakkan tanganku ke arah Ferrari, bukan hanya performa. Ini adalah investasi. Hanya 8 unit di kawasan ini. Kami sudah mengamankan 4 di antaranya. Salah satunya sudah terjual pagi ini. Tuan Chen mengangguk terkesan, dan aku merasakan energi positif kesepakatan bernilai miliaran mengalir dalam diriku. Ini adalah duniaku sekarang. Dunia di mana kata-kata bernilai jutaan dolar. Hingga kemudian, saat tengah beralih ke tamu penting berikutnya, pandanganku terhenti di dekat pintu masuk utama. Jantungku yang biasanya stabil di bawah tekanan bisnis tiba-tiba berdebar tidak beraturan. Sensasi dingin merayapi punggung, sensasi yang sama saat melihat hantu dari masa lalu. Di sana, di antara kerumunan tamu berkelas yang mengenakan pakaian paling mutakhir, berdiri 2 orang yang tampak asing dan sedikit canggung. Wajahnya, meskipun 5 tahun lebih tua, tidak salah lagi. Rangga, mantan suamiku. Dia mengenakan jas yang tampak sedikit ketat di bahunya, mungkin jas yang dibeli saat diskon besar, atau yang usianya sudah sama dengan pernikahan mereka. Di sampingnya, Maya, sang istri baru, terlihat berjuang untuk tampil serasi. Gaun yang dikenakan wanita itu, meskipun cerah, tidak memiliki potongan atau bahan yang tepat. Itu menjerit, palsu, di tengah kemewahan asli di sekitarnya. Gaya rambut dan tas tangan yang dipegangnya, sebuah tiruan yang terlalu jelas dari merek mahal, membuat mereka terlihat seperti 2 aktor yang tersesat di lokasi syuting yang salah. Mereka melihat sekeliling dengan mata yang terlalu lebar, seolah mencoba menyerap setiap kemewahan tanpa terlihat terlalu lapar. Mereka seperti ikan air tawar di lautan garam. Rangga terlihat gugup, sering-sering menarik kerah bajunya. Sementara Maya, menyembunyikan rasa tidak nyamannya dengan memegang erat lengan Rangga, kepalanya didongakkan dengan sikap palsu. Aku merasakan gejolak emosi di dada. Ini bukan lagi tentang kemarahan yang membakar, melainkan kepuasan dingin yang menusuk. Mereka ada di sini. Di wilayah kekuasaanku. Mereka datang ke pesta yang aku adakan. Mereka berjalan di lantai marmer yang kubeli dengan uangku. Aku memberi isyarat singkat kepada asistenku, Lisa, bahwa aku akan pergi sebentar. Topeng profesional di wajahku mengeras, berubah menjadi topeng keramahan yang mematikan. Aku menegakkan punggung, setiap langkahku di lantai pualam adalah pernyataan kekuasaan yang sunyi. Kakiku bergerak dengan sengaja menuju sepasang tamu yang tak diundang itu. Mereka menyadari kehadiranku, tentu saja. Ranggalah yang pertama melihatku. Mata pria itu melebar seolah baru saja melihat mayat bangkit. Wajahnya langsung pucat. Dia tersedak, dan tangannya terlepas dari lengan Maya. Maya berbalik, dan ekspresi di wajahnya tak kalah berharga. Kebanggaan semu yang tadi dipamerkan langsung runtuh, digantikan oleh keterkejutan dan rasa malu yang mendat. Mereka mungkin datang ke showroom ini untuk memimpikan kemewahan yang tak terjangkau, tetapi mereka sama sekali tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan pemilik showroom, wanita yang mereka buang. Selamat malam, tuan-tuan dan nyonya, sapaku dengan suara yang merdu dan tenang, volume yang pas agar didengar oleh beberapa tamu terdekat. Suaraku bagaikan bel perak yang menusuk kesunyian rasa malu mereka. Aku berhenti tepat di depan mereka, membiarkan kemegahan gaunku,
aroma parfumku yang mahal, dan aura kesuksesanku menguasai indera mereka. Aku melihat ke dalam mata Rangga. Mata yang dulu menatapku dengan janji, kini menatapku dengan rasa takut dan penyesalan. Oh, kataku lagi, sambil berpura-pura baru mengenali mereka. Sebuah senyum tipis, senyum predator yang sudah mengunci mangsanya, terukir di bibirku. Jika mataku tidak salah melihat, bukankah ini Tuan Rangga dan Nyonya Maya? Maya berusaha mengumpulkan kembali keberaniannya yang tersisa. Sinta, desisnya, namanya terdengar asing di bibirnya. Tentu saja Sinta. Pemilik showroom ini, jawabku, menekankan kata pemilik. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Apa yang membawa kalian kemari? Apakah kalian sedang mencari mobil baru? Atau, hanya sekadar ingin menikmati suasana? Pertanyaan terakhirku adalah jebakan. Aku tahu pasti mereka tidak mampu membeli apapun di sini. Penampilan mereka sudah memberitahuku segalanya. Aku menunggu jawaban mereka, menikmati momen ketika mereka mencoba mencari alasan yang masuk akal, yang tidak akan terdengar seperti kebohongan murahan di depan ratu yang baru mereka temui kembali. Aku siap. Permainan sudah dimulai. Rangga segera bereaksi, sebuah refleks canggung khas pria yang tertangkap basah. Dia memaksa senyum di wajahnya, gerakan yang tampak seperti topeng yang retak. Sinta, katanya, suaranya sedikit serak, sungguh kejutan. Tidak kusangka Aurora Motors ini, milikmu. Ya, kejutan, jawabku dingin. Aku membiarkan jeda sesaat yang terasa sangat panjang itu menggantung di antara kami, sebuah keheningan yang penuh dengan miliaran kenangan buruk dan miliaran uang yang kini kupunya. Bisnisku berkembang pesat sejak aku memutuskan untuk tidak lagi berbagi mimpi dengan orang lain. Maya mencengkeram lengan Rangga lebih erat. Aku melihat tatapan benci yang disamarkannya. Wanita itu pasti berpikir aku datang untuk mengemis atau setidaknya mencari pengakuan. Kini, kenyataan menamparnya. Kami hanya mampir, Rangga cepat-cepat menjelaskan, kami sedang mencari inspirasi. Ada rekan bisnis kami yang sedang mempertimbangkan untuk membeli mobil mewah, dan kami menawarkan diri untuk melihat-lihat model terbaru. Alasan itu lemah, seperti kain sutra yang ditarik hingga sobek. Aku mengangkat alis, mengolah informasi palsu itu. Oh, begitu, kataku, menarik napas seolah terkesan. Inspirasi di showroomku? Aku merasa terhormat. Tapi, sebaiknya rekan bisnis Anda datang sendiri, Tuan. Memilih mobil sekelas ini adalah pengalaman pribadi. Lagi pula, mobil di sini bukanlah pajangan. Mereka adalah pernyataan status, dan Anda harus memastikan, pernyataan itu selaras dengan kemampuan finansial rekan Anda. Aku memberikan penekanan tajam pada kata, kemampuan, dan menatap lurus ke arah Rangga. Tentu saja mereka mampu, sahut Maya cepat, nada suaranya sedikit meninggi, tidak terima dengan sindiranku. Wanita itu menunjuk ke mobil coupe biru metalik di dekatnya. Mereka tertarik pada model yang seperti itu. Harganya pasti, ya, wajar saja untuk pebisnis sekelas rekan kami. Aku tersenyum puas. Itu adalah model Porsche 911 Turbo S. Harga off-the-road paling rendahnya dimulai dari 10 miliar rupiah. Model yang bagus, Nyonya, pujiku, suaraku kembali seperti sales profesional, namun lebih mematikan. Aku memanggil staf yang sedang berdiri tidak jauh dari kami. Alex, tolong jelaskan detail Porsche 911 Turbo S ini kepada Tuan Rangga dan Nyonya Maya. Terutama tentang opsi pembayaran dan waktu tunggu yang eksklusif. Alex, staf yang sangat terlatih, segera mendekat. Dia tidak tahu drama di baliknya, hanya melihat bosnya memberikan perintah kepada calon klien yang terlihat menantang. Tentu, Bu Sinta, jawab Alex. Mobil ini adalah salah satu yang paling dicari. Horsepower yang mencapai 650 PS dan akselerasi dari 0 ke 100 km hanya dalam 2,7 detik. Aku membiarkan Alex berbicara, sementara pandanganku tak lepas dari Rangga dan Maya. Semakin banyak Alex merinci kehebatan mobil, semakin Rangga terlihat tidak nyaman. Dia tidak mendengarkan performa mesin, dia menghitung angka-angka di kepalanya. Maya, di sisi lain, berusaha terlihat antusias, sesekali menyentuh kaca jendela mobil,
sebuah sentuhan yang terasa asing dan tidak pantas di mobil semahal itu. Dan mengenai harga, Tuan, lanjut Alex, untuk opsi pembayaran tunai, harga awal adalah 10,2 miliar rupiah. Jika melalui pembiayaan eksklusif kami, Anda harus menyiapkan uang muka minimal 20% dari harga on the road yang harus dibayar saat penandatanganan kontrak. Aku melihat wajah Rangga. 10,2 miliar. Angka itu melayang di udara, menampar wajahnya dengan keras. Aku tahu, saat meninggalkan aku, dia hanya membawa sisa-sisa tabungan kami, yang kini pasti sudah habis untuk biaya pernikahan dan gaya hidup yang dipaksakan oleh Maya. Uang muka 20%, Rangga bergumam, suaranya hampir tidak terdengar. Dia mencari-cari alasan lain. Rekanku tertarik pada cicilan. Apakah ada skema yang lebih ringan? Aku memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk intervensi. Cicilan? Aku tertawa pelan, tawa yang indah dan berkelas, tetapi menusuk. Tuan Rangga, ini bukan showroom mobil biasa. Mobil-mobil ini tidak dijual dengan skema, cicilan ringan, atau tanpa DP, seperti mobil low-cost green car. Pembeli mobil di sini tidak menghitung cicilan per bulan. Mereka menghitung investasi tahunan. Jika rekan Anda kesulitan menyiapkan uang muka, mungkin dia harus mempertimbangkan model entry level kami yang harganya hanya sekitar 5 miliar rupiah. Aku membiarkan hinaan itu melayang, disaksikan oleh Alex dan beberapa tamu lain yang kini mulai memperhatikan interaksi kami. Rangga menatapku, matanya memohon agar aku berhenti, memohon belas kasihan. Tetapi, aku bukan Sinta yang dulu, yang akan luluh oleh tatapan menyedihkan. Rasa sakit yang dia tanamkan 5 tahun lalu memberiku kekebalan total terhadap drama permohonannya. Kami menghargai informasi ini, Sinta, Maya menyela, mencoba menyelamatkan situasi, wajahnya memerah karena menahan amarah. Kami akan sampaikan kepada rekan kami. Tentu saja, kataku, memberi isyarat kepada Alex agar mundur sejenak. Aku kemudian membungkuk sedikit, membuat diriku setara dengan tinggi mereka. Wajahku sangat dekat dengan wajah Maya, sehingga wanita itu bisa mencium aroma parfum mahal yang kurawat. Dan tolong sampaikan pada rekan Anda, bisikku, nadaku manis namun mengandung ancaman, di Aurora Motors, kami memiliki riwayat finansial setiap klien. Kami tahu siapa yang benar-benar mampu, dan siapa yang hanya mencoba terlihat mampu. Jangan buang waktu saya. Saya ini pemilik showroom, bukan pemandu wisata. Sekarang, mari kita beralih ke area yang lebih menarik. Aku menegakkan tubuh, berbalik, dan memberi isyarat kepada mereka untuk mengikutiku. Aku memimpin mereka ke jantung pembalasanku. Aku membawa mereka melintasi lantai marmer menuju sebuah platform kaca yang dinaungi lampu sorot khusus. Di atasnya, berdiri gagah sebuah Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Sebuah mobil hypercar seharga lebih dari 13 miliar rupiah. Mobil itu adalah maskot kesuksesanku, simbol pemenuhan janji yang kutanamkan pada diri sendiri. Aku tidak perlu menyentuh mobil itu untuk merasakan kekuatannya. Berdiri di sampingnya saja sudah cukup. Ini adalah favoritku, kataku, menyilangkan tangan di dada, membiarkan berlian di pergelangan tanganku menangkap cahaya. Lamborghini Aventador SVJ. Mobil ini adalah seni bergerak. Mesin V12. Hanya perlu 2,9 detik untuk mencapai 100 km per jam. Rangga dan Maya terpaksa berdiri di sana, di bawah sorotan lampu, berdekatan dengan mobil yang harganya setara dengan seluruh aset yang mungkin pernah mereka impikan. Mobil yang indah, kata Rangga, suaranya terdengar datar. Dia menghindari tatapanku. Indah, tentu saja, aku setuju. Aku mendekati kap mobil, mengusapnya perlahan dengan ujung jariku yang berhias cincin berlian. Tahukah kalian, mobil ini kubeli secara kontan. Tanpa kredit. Tanpa utang. Uang tunai. Mobil ini bukan sekadar kendaraan, ini adalah penutup buku dari sebuah masa lalu yang penuh kepahitan. Aku berbalik menghadap mereka. Wajah Rangga kini dipenuhi lapisan keringat tipis. Maya tidak bisa menyembunyikan kekesalan dan iri hati yang membuncah. Maya, didorong oleh rasa cemburu yang tak tertahankan, akhirnya meledak dengan sindiran yang sudah kuduga. Sungguh menakjubkan melihatmu sukses secepat ini, Sinta,
kata Maya, dengan nada palsu yang manis. Tentu saja, wanita cantik sepertimu pasti banyak dibantu. Apalagi setelah bercerai. Mungkin ada pengusaha kaya yang melihat potensimu dan membiayai semua ini. Aku tersenyum. Senyumku sangat lebar, sangat palsu, dan sangat berbahaya. Aku tahu wanita itu sedang mencoba merusak harga diriku, mencoba mereduksi kesuksesanku menjadi hanya karena belas kasihan atau jual diri. Sindiran yang sangat khas, Maya, balasku, melangkah maju hingga hanya berjarak 1 lengan darinya. Mataku menatap lurus ke matanya, tanpa gentar. 5 tahun yang lalu, aku ditinggalkan dalam keadaan tanpa apa-apa. Kau dan suamimu yang sekarang, meninggalkan aku hanya dengan sedikit uang dan setumpuk utang. Aku tidak punya siapa-siapa, apalagi pengusaha kaya itu. Aku memberi jeda, membiarkan kebenaran yang dingin itu merayap. Kau tahu apa yang membantuku, Maya? Rasa jijik terhadap kalian berdua. Aku bekerja siang dan malam. Aku tidur di kantor. Aku menjual perhiasan murahan yang pernah Rangga berikan untuk modal awal. Aku tidak butuh pria manapun untuk membiayai ini. Yang kubutuhkan hanyalah dorongan untuk membuktikan kepada Rangga bahwa dia membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya saat memilihmu. Rangga mengangkat tangannya, mencoba menginterupsi. Sinta, jangan berlebihan. Itu masa lalu. Masa lalu yang membawaku ke sini, Rangga, potongku tajam. Masa lalu di mana kau bilang mimpiku membangun bisnis hanya omong kosong. Masa lalu di mana kau lebih percaya pada visi dari seorang wanita yang baru kau kenal, daripada pengorbanan istrimu. Aku menoleh ke mobil Lamborghini itu lagi. Mobil ini, Rangga, adalah harga dari janji kosongmu. Uang yang kubayar untuknya adalah uang yang kau klaim tidak akan pernah bisa kudapatkan. Aku meraih kunci mobil dari saku gaunku, kunci berdesain unik yang terbuat dari titanium. Aku memutarnya di udara, membiarkan bunyi logam itu menjadi musik latar drama kami. Kau tahu, Rangga, kataku, nadaku berubah menjadi lebih ramah, namun ironis. Sebagai mantan istri, aku merasa kasihan melihat kalian berjuang keras hanya untuk mempertahankan gengsi dengan penampilan yang begitu-begitu saja di tempat yang salah. Buktinya, kami di sini, potong Maya. Kami tetap diundang. Aku tertawa lagi. Kali ini tawa kemenangan yang tidak tertahankan. Tentu saja kalian diundang, Nyonya. Aku mengangkat tanganku, menunjuk ke plakat kecil di dekat pintu masuk. Aku sengaja membuka acara ini untuk umum selama 2 jam pertama. Siapapun bisa masuk, melihat-lihat. Tapi hanya sedikit yang bisa membeli. Dan dari cara suamimu memandang label harga itu, aku menunjuk price tag yang terpampang dengan angka fantastis. Jelas sekali, kalian termasuk dalam kategori hanya bisa melihat. Wajah Maya memucat. Rangga tampak seperti ingin menghilang di telan bumi. Aku telah berhasil menancapkan pedang. Sekarang saatnya memutar mata pedang itu agar lukanya semakin dalam. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Karena aku tidak punya waktu untuk membicarakan nostalgia usang, kataku, berjalan menjauh dari Lamborghini, menuju meja display berkilauan yang berisi model-model mid-range mewah, masih sangat mahal untuk ukuran mereka. Aku dengar kalian mencari mobil keluarga. Mari kita lihat seberapa jauh kemampuan yang kalian wakili. Aku memimpin mereka menjauh dari Gemerlap Hypercar dan menuju ke area yang berisi SUV mewah dan sedan premium, mobil-mobil yang masih berada di kisaran harga miliaran, tetapi lebih realistis untuk status sosial kelas menengah atas yang dipaksakan oleh Rangga dan Maya. Jika rekan Anda mencari mobil keluarga yang besar dan prestisius, kataku, melambaikan tangan ke arah Mercedes-Benz G-Class berwarna hitam solid. Model ini sering menjadi pilihan para pebisnis. Tentu saja, mobil ini menyampaikan pesan yang kuat tentang kestabilan finansial. Aku sengaja berhenti di situ, membiarkan Rangga berpikir bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berpura-pura. Rangga, dengan suara yang dipaksakan agar terdengar meyakinkan, berkata, "Ya, ini terlihat solid. Rekanku memang ingin yang terbaik. Bisakah kita melihat detail pembiayaannya? Hanya untuk perbandingan, tentu saja." Detail pembiayaan? Tentu saja, aku tersenyum lebar. Itu adalah kata-kata ajaib yang kutunggu.
Di Aurora Motors, kami memiliki skema pembiayaan eksklusif. Untuk mobil sekelas G-Class, harga off-the-road-nya sekitar 3,8 miliar rupiah. Tapi, kita bicara harga setelah pajak dan administrasi, ya. Itu bisa mencapai 4 miliar lebih. Aku kembali memanggil Alex, kali ini dengan instruksi yang lebih spesifik. Alex, tolong ambilkan formulir simulasi kredit untuk G-Class ini. Anggap saja mereka mengambil tenor 5 tahun, dan mohon jelaskan secara rinci besaran uang muka, DP, dan cicilan bulanannya. Aku menambahkan dengan suara sedikit keras agar beberapa staf di sekitarku mendengar, pastikan Tuan Rangga dan Nyonya Maya mengerti bahwa pembiayaan ini membutuhkan riwayat kredit yang sangat baik. Alex segera kembali dengan iPad yang menampilkan aplikasi simulasi. Sementara Alex sibuk menekan angka-angka, aku berdiri di sisi Rangga dan Maya, menikmati ketegangan yang kian mencekik mereka. Maya berbisik tajam kepada Rangga, "Kenapa kau meminta simulasi? Bukankah kita hanya melihat-lihat?" "Diam, Maya," Rangga balas berbisik, tetapi tidak cukup pelan. "Kita harus bersikap normal. Kalau kita mundur sekarang, dia akan tahu kita berbohong." Aku mengabaikan bisik-bisik mereka, menikmati dilema yang kualami. Mereka terjebak, jika mereka mundur, mereka mengakui ketidakmampuan, jika mereka maju, mereka akan dihadapkan pada ketidakmampuan yang diuraikan oleh angka-angka. Alex membalik iPad-nya menghadap Rangga. "Baik, Tuan. Untuk tenor 5 tahun, setelah perhitungan biaya administrasi, asuransi, dan pajak, Anda diwajibkan membayar uang muka sebesar 800 juta rupiah. Dan cicilan bulanannya, jika suku bunga tetap, berada di kisaran 85 juta rupiah selama 60 bulan. Angka-angka itu melayang di udara, begitu besar hingga terasa seperti menampar wajah mereka berulang kali. Rangga menatap layar iPad itu seolah melihat hantu. Aku tahu betul gajinya. Setelah menikah dengan Maya, yang tampaknya menghabiskan uang untuk gaya hidup yang dipaksakan, total pendapatan mereka berdua mungkin tidak mencapai sepertiga dari cicilan bulanan itu. 800 juta untuk DP? Rangga akhirnya memecah keheningan, suaranya terdengar tercekat. Itu cukup tinggi. Rekanku mungkin mencari DP yang lebih rendah. DP yang lebih rendah untuk mobil sekelas ini hanya tersedia jika riwayat kredit Anda sempurna dan Anda bersedia membayar suku bunga yang jauh lebih tinggi, Tuan, Alex menjelaskan dengan nada hormat tetapi tegas. Aku kemudian mengambil alih pembicaraan, menyuntikkan racun ke dalam percakapan. Rangga, kataku, kini menggunakan namanya lagi, dengan intonasi yang seolah-olah aku benar-benar ingin membantu. Jika rekanmu benar-benar serius, kita bisa langsung proses. Kami hanya perlu beberapa data. Bukti penghasilan, slip gaji, dan tentu saja, persetujuan limit kartu kredit untuk DP awal. Kami akan memberikan diskon 10% jika DP dibayar hari ini. Diskon 10%. Itu terdengar menggiurkan. Tetapi itu adalah jebakan yang lebih besar. Diskon itu hanya berarti mereka masih harus membayar 720 juta rupiah sebagai DP. Aku melihat tatapan putus asa di mata Rangga. Maya menatapku dengan kebencian murni. Dia mencoba berbicara, tetapi aku mendahuluinya. Atau, kataku, melangkah lebih dekat dan berbisik sedikit pada Rangga. Jika kamu mau, aku bisa berbicara dengan ban dan menggunakan koneksiku. Sebagai pemilik showroom, aku bisa mempermudah. Tapi, tentu saja, aku perlu tahu bahwa kalian setidaknya memiliki setengah dari DP itu untuk menunjukkan keseriusan. Rangga tertekan. Tekanan untuk terlihat mampu di hadapanku, mantan istrinya yang sukses, jauh lebih besar daripada rasa malunya mengakui kebohongan pada Maya. Dia tidak bisa lagi mundur. "Baiklah, Sinta," kata Rangga, menarik napas panjang, sebuah tanda kekalahan yang tersembunyi. Kami akan coba ajukan DP. Untuk menunjukkan keseriusan rekan kami." Dia kemudian merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu kredit premium. Jebakan telah berhasil. Sekarang saatnya untuk membiarkan jebakan itu tertutup rapat. Aku mengangguk puas. Ide yang bagus. Kartu kredit untuk booking fee awal, bukan begitu? Alex, tolong siapkan mesin EDC. Proses untuk booking fee 50 juta rupiah. Sisanya bisa dilunasi besok.
Aku tahu Rangga mungkin memiliki kartu kredit dengan limit 50 juta. Tetapi aku juga tahu bahwa setelah biaya hidup dan cicilan yang mungkin menumpuk, kartu premium sekelas miliknya mungkin sudah mendekati limitnya, atau bahkan sudah digunakan untuk pembelian yang tidak seharusnya. 50 juta adalah batas aman yang kusajikan. Alex segera membawa mesin EDC nirkabel yang ramping. Ia memasukkan angka, lalu menyerahkannya kepada Rangga. Rangga memasukkan kartunya, mengetikkan PIN dengan tangan yang tampak sedikit gemetar. Suasana di sekitar area itu terasa hening, beberapa staf dan tamu yang kebetulan lewat kini menoleh, penasaran dengan transaksi di meja mewah itu. Aku memastikan diriku berdiri tegak dan elegan, seolah-olah aku sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang sangat konyol. Di layar EDC menampilkan pesan, proses transaksi. Jeda yang singkat itu terasa seperti 1 jam. Aku menatap mata Maya. Mata wanita itu berkilat-kilat, antara harapan palsu dan ketakutan yang nyata. Rangga menahan napas. Kemudian, suara mesin EDC berbunyi, bukan suara persetujuan yang riang. Transaksi ditolak. Limit tidak mencukupi. Coba lagi. Suara notifikasi mesin itu, meskipun pelan, terasa menggelegar di keheningan ruang pamer. Wajah Rangga langsung kehilangan semua warna. Putih pasi. Kartunya tidak mampu menanggung bahkan 50 juta rupiah dari total DP yang hampir mencapai 1 miliar. Penolakan itu bukan hanya penolakan bank, itu adalah penolakan terhadap seluruh hidup palsu yang coba dia pamerkan. Maya sontak terkesiap, lalu matanya membulat penuh amarah dan rasa malu yang meluap. Rangga, apa-apaan ini? Kenapa ditolak? Desis Maya, tidak lagi berusaha berbisik. Bukankah kau bilang limit kartumu sangat besar? Rangga mencoba meraih mesin EDC itu, seolah ingin menyembunyikan pesan penolakan yang terpampang nyata. Mungkin koneksinya buruk. Coba lagi, Alex. Alex, yang terlatih untuk profesionalisme, dengan sopan menggeleng. Maaf, Tuan. Mesin ini selalu terhubung stabil. Pesannya jelas, limit tidak mencukupi. Aku melangkah maju, mengambil kartu Rangga dari mesin itu dengan ujung jari, seolah itu adalah benda kotor. Aku menyerahkan kembali kartu itu kepadanya. Rangga, tidak perlu mencoba lagi, kataku, nadaku kini lembut, tetapi penuh belas kasihan palsu yang paling menghina. Aku mengerti. Terkadang, kita salah perhitungan. Aku berasumsi limit kartumu setidaknya bisa menutupi booking fee untuk mobil kelas atas. Aku menoleh ke Alex. Alex, cancel simulasi ini. Tuan Rangga dan Nyonya Maya ternyata hanya salah satu dari sekian banyak pengunjung yang datang karena penasaran. Beberapa tamu yang tertarik oleh keributan itu kini berbisik-bisik, menatap pasangan itu dengan tatapan meremehkan. Suasana menjadi sangat memalukan. Rangga berdiri membeku, tangannya yang memegang kartu gemetar. Maya, yang tidak tahan lagi menanggung penghinaan ini, menatapku dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena marah. Kau pasti sengaja, Sinta, tuduh Maya, suaranya parau. Kau melakukan ini untuk mempermalukan kami. Aku menyandarkan tubuhku ke gekles, membiarkan kemewahan mobil itu menjadi latar belakang drama ini. Aku tertawa kecil, tawa yang sinis dan berkelas. Mempermalukan kalian? Aku memiringkan kepala. Aku tidak perlu melakukan apapun, Maya. Kalian yang datang ke showroomku, berpura-pura mampu membeli mobil seharga 4 miliar, lalu dipermalukan oleh bank kalian sendiri karena limit 50 juta tidak terpenuhi. Yang mempermalukan kalian adalah realitas finansial kalian, bukan aku. Aku kembali kepada Rangga, yang kini hanya bisa menunduk, tidak berani menatapku. Rangga, kataku, kini suara penuh otoritas, membeli mobil mewah bukanlah soal gengsi. Itu soal kapasitas. Dan jelas sekali, kapasitasku dan kapasitasmu kini berada di dua dunia yang sangat berbeda. Jangan khawatir. Mungkin mobil bekas kelas entry level di dealer luar sana akan lebih cocok untuk rekan bisnismu. Aku kemudian memberikan senyum terakhirku, senyum yang mematikan. Terima kasih sudah berkunjung. Silakan menikmati sisa acara, meskipun aku ragu kalian masih merasa nyaman di sini. Kemenangan sudah di tangan. Kini, hanya tinggal mengusir mereka dari istanaku.
Penolakan kartu kredit itu adalah pemicu. Beberapa tamu VIP yang berdiri tidak jauh dari situ, para kolektor mobil, pebisnis real estate, dan sosialita yang memang memiliki kemampuan finansial, segera memahami apa yang terjadi. Bisik-bisik yang tadinya samar kini menjadi gumaman yang lebih jelas, diiringi tatapan-tatapan sinis dan meremehkan yang diarahkan pada Rangga dan Maya. Rangga, yang selama ini membangun citra sebagai manajer sukses di kantornya, kini merasa telanjang di hadapan mantan istri yang pernah dia anggap remeh. Wajahnya yang pucat kini memerah karena menahan amarah dan frustrasi yang bercampur. Maya tidak bisa mengendalikan diri, menarik lengan Rangga dengan kasar. "Ayo kita pergi, Rangga. Aku sudah bilang ini ide buruk. Kau selalu melebih-lebihkan dirimu." Tuduhan Maya itu hanya memperburuk keadaan. Itu adalah pengakuan terbuka atas kebohongan yang mereka coba pertahankan. Aku berdiri tegak, membiarkan pertengkaran kecil mereka menjadi tontonan yang menghibur. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun lagi. Mata-mata para pengunjung, yang kini menjadi sorotan tajam, sudah cukup untuk menghukum mereka. Salah satu tamu penting, seorang pengusaha tambang yang sangat kuhormati, datang mendekat. Pria itu menyentuh bahuku. "Sinta, ada masalah?" tanyanya dengan nada prihatin, tetapi matanya menunjukkan keingintahuan. Aku tersenyum lembut, memainkan kunci mobil Lamborghini di tanganku, seolah ini hanya gangguan kecil. "Tidak ada masalah, Tuan Adrian," jawabku dengan suara yang tenang dan berwibawa, memastikan Rangga dan Maya mendengarnya. "Hanya kesalahpahaman biasa." Ada beberapa pengunjung yang tampaknya salah mengira Aurora Motors sebagai tempat wisata melihat-lihat. Mereka mungkin terkejut saat tahu bahwa kemewahan di sini harus dibayar dengan kemampuan finansial yang nyata. Sindiran itu bukan lagi untuk Rangga dan Maya saja, tetapi untuk didengar oleh Tuan Adrian dan seluruh tamu. Sindiran yang menunjukkan bahwa aku, Sinta, adalah penguasa tempat ini dan berhak menentukan siapa yang layak berada di dalamnya. Rangga akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan terluka yang lama. Tatapan itu mencoba mengemis, meminta agar aku setidaknya bersikap manusiawi di depan teman-temanku. "Sinta, tolong." Gumam Rangga, suaranya mengandung permohonan yang menyedihkan. Aku membalas tatapannya, tidak ada kehangatan sedikit pun di mataku. "Tolong apa, Rangga? Tolong berpura-pura bahwa limit kartumu tidak ditolak? Tolong berpura-pura bahwa kau dan istrimu tidak menghabiskan waktuku dan stafku hanya untuk drama yang memalukan ini?" Aku berjalan menuju kaunter penerima tamu yang berada tidak jauh dari lokasi kami. "Lisa," kataku kepada manajer front office, suaraku tegas dan jelas. "Mohon cek ulang daftar VIP. Aku tidak melihat nama Tuan Rangga dan Nyonya Maya di sana. Jika mereka tidak ada janji temu serius atau tidak termasuk klien berpotensi, tolong arahkan mereka ke area luar. Showroom kita terlalu sibuk untuk kunjungan yang tidak terstruktur." Perintah itu adalah pengusiran resmi. Lisa, seorang wanita cerdas yang sudah bekerja lama denganku, segera mengerti maksudnya. "Baik, Bu Sinta," jawab Lisa, bergerak mendekati pasangan itu dengan profesionalisme yang mematikan. "Maaf, Tuan dan Nyonya, acara kami akan segera dilanjutkan. Jika Anda tidak memiliki janji temu, saya akan bantu Anda menuju pintu keluar utama. Terima kasih atas kunjungannya." Rangga dan Maya tidak punya pilihan lain. Mereka adalah dua orang asing yang tersesat di sebuah istana. Rasa malu itu terasa membebani setiap langkah mereka. Maya memelototiku saat Lisa mengiringi mereka, tetapi aku membalas tatapan itu dengan senyum kemenangan yang tenang. Namun, saat Lisa mengarahkan mereka menuju pintu samping, Rangga tiba-tiba melepaskan diri dari Maya dan kembali ke arahku. Rangga berhasil menarikku sedikit menjauh dari kerumunan, ke sudut tersembunyi dekat lemari penyimpanan berkas. Wajahnya kini bukan lagi dipenuhi gengsi atau amarah, melainkan kelelahan dan kekalahan yang mendalam. "Sinta, kumohon," Rangga berbisik, suaranya pecah, "hentikan ini. Aku tahu kau berhasil, aku tahu kau menang. Tapi jangan mempermalukanku di depan banyak orang seperti ini." Aku menatapnya lurus. Rasa iba sedikit pun tidak menyentuh hatiku. "Mempermainkanmu?" Aku mengulang kata-katanya, pelan dan menusuk. "Kau pikir ini apa, Rangga? Permainan?
5 tahun lalu, saat kau mencampakkanku demi wanita itu, saat kau meninggalkanku sendirian untuk membereskan hidupku, kau tidak memikirkan harga diriku. Kau membuatku merasa tidak berharga, membuatku merasa seperti aku adalah kesalahan. Napas Rangga tersengal. Aku tahu aku salah. Aku sudah mengakui itu berulang kali. Tidak, potongku. Kau mengakui salah hanya karena kau melihatku sukses. Coba kau ingat. Dulu, kau meremehkan ideku tentang bisnis. Kau bilang aku terlalu emosional untuk menjadi pebisnis. Kau bilang aku tidak akan pernah bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Aku menunjuk ke seluruh showroom dengan satu sapuan tangan. Kau bilang aku hanya akan berakhir sebagai ibu rumah tangga biasa. Dan sekarang, kau datang ke istanaku sebagai orang asing, yang bahkan tidak mampu membayar booking fee. Kami hanya datang untuk melihat mobil untuk rekan bisnis. Rangga mencoba membela diri lagi. Stop berbohong, bentakku, suaraku meninggi sedikit, sebuah emosi yang sudah lama kupendam kini dilepaskan. Kau berbohong pada istrimu, kau berbohong pada stafku, dan yang paling parah, kau berbohong pada dirimu sendiri. Kenapa kau datang ke sini, Rangga? Kau datang ke sini untuk membandingkan hidupmu. Kau ingin melihat apakah aku sudah hancur, seperti yang kau harapkan, atau setidaknya sama-sama berjuang, sepertimu. Tapi ternyata, aku sudah sangat jauh di atasmu. Wajah Rangga memerah lagi, kali ini karena rasa sakit yang nyata. Aku minta maaf atas masa lalu, Sinta, katanya dengan nada tulus yang baru muncul setelah dia dipermalukan. Maya dan aku, kami tidak sebahagia yang terlihat. Kami berjuang keras. Aku bahkan berpikir untuk meminjam uang padamu, untuk memulai bisnis baru. Permintaan itu sungguh menyedihkan dan tidak tahu malu. Aku mundur selangkah darinya, perasaan jijik menggantikan kemarahan. Meminjam uang dariku? Aku tertawa tanpa suara. Kau datang ke istanaku setelah 5 tahun, hanya untuk meminta uang? Tidak, Rangga. Aku tidak akan meminjamkanmu uang. Aku tidak akan memberimu belas kasihan. Aku tidak meminta belas kasihan, Rangga memohon. Aku hanya minta bantuan sebagai teman lama. Kita bukan teman lama, potongku tegas. Kau adalah kenangan pahit yang memberiku motivasi. Dan bantuan yang akan kuberikan padamu adalah pelajaran ini. Hidup tidak bisa dibangun di atas kepalsuan. Kau meninggalkan aku karena mengejar sesuatu yang kau anggap lebih baik, dan kau akhirnya mendapatkan karma atas pilihanmu itu. Aku menatapnya dengan pandangan final. Dengar baik-baik, Rangga. Pembalasan dendamku telah usai. Bukan dengan menjatuhkanmu hingga miskin, tetapi dengan membuktikan bahwa tanpamu, aku jauh lebih berharga, jauh lebih kaya, dan jauh lebih sukses. Kau tidak lagi mempengaruhiku. Sekarang, pergilah. Dan hidup dalam realitasmu. Aku memiliki bisnis yang harus dijalankan. Aku berbalik meninggalkannya, kembali ke pusat keramaian, meninggalkan Rangga di sudut itu, sendirian dengan penyesalan dan kartu kredit yang ditolak. Pintu keluar sudah menunggunya. Aku kembali ke ruang utama showroom, tempat gemerlap lampu dan musik jazz instrumental kembali mengisi suasana. Aku mengabaikan tatapan penasaran para tamu dan staf. Wajahku kembali mengenakan topeng profesionalisme, kali ini dengan kilau kemenangan yang tak terucapkan di balik mata. Di belakangku, Rangga terhuyung-huyung keluar dari sudut itu. Ekspresi wajahnya adalah kombinasi dari malu yang mendalam dan kekalahan total. Maya, yang menunggu dengan gelisah di dekat pintu, segera menghampirinya. Kau bilang apa dengannya? Tuntut Maya, suaranya mengandung tuduhan. Dia bilang semuanya sudah selesai, jawab Rangga, suaranya datar dan kosong. Dia tidak lagi memiliki energi untuk berpura-pura. Aku tidak lagi mendengarkan percakapan mereka. Aku berjalan ke arah Lisa, manajer front office, yang kini sedang berbicara dengan 2 orang petugas keamanan berpakaian rapi. Lisa, kataku, suaraku sedikit lebih keras dari biasanya, memastikan Rangga dan Maya mendengarnya. Tolong pastikan Tuan Rangga dan Nyonya Maya diantar keluar dengan sopan. Mereka bukan tamu VIP dan kunjungan mereka telah selesai. Aku tidak ingin ada gangguan lagi di acara launching ini. Baik, Bu Sinta, jawab Lisa. 2 petugas keamanan itu,
yang setinggi dan sebesar pohon oak, bergerak mendekati Rangga dan Maya. Meskipun tindakan mereka sopan, keberadaan mereka jelas menunjukkan bahwa Rangga dan Maya sudah dianggap sebagai pengganggu yang harus dikeluarkan. Maya menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya tidak lagi berkaca-kaca karena amarah, melainkan karena kebencian yang mendalam dan iri hati yang membakar. Kebencian seorang wanita yang tahu bahwa dia adalah penyebab utama mengapa suaminya kini diinjak-injak oleh mantan istrinya. Aku membalas tatapan itu dengan anggukan kepala yang singkat, seperti seorang ratu yang mengizinkan bidaknya dikeluarkan dari permainan. Aku tidak lagi merasakan kemarahan. Hanya ada kepuasan yang dingin. Rangga, tanpa sepatah kata pun, membiarkan petugas keamanan itu mengarahkannya. Dia berjalan dengan bahu terkulai, bayangan kegagalan yang menyedihkan. Dia dan Maya berjalan melewati deretan mobil mewah, melewati tatapan-tatapan sinis dari staf yang kini tahu cerita di balik kepergian mereka. Mereka berjalan di lantai marmer yang gemerlapan, hanya untuk keluar ke kegelapan malam Jakarta. Aku berdiri di spotku, menyaksikan kepergian mereka melalui jendela kaca besar showroom. Aku melihat mereka berjalan menjauh, bayangan mereka semakin mengecil di jalanan yang basah oleh lampu kota. Mereka menghilang ke dalam keramaian, kembali ke kehidupan biasa yang mereka paksakan untuk terlihat mewah. Saat pintu kaca itu tertutup, aku merasakan adrenalin yang tadinya memuncak kini perlahan surut, meninggalkan kekosongan. Pembalasan telah terwujud. Aku sudah mendapatkan kepuasan yang kucari. Namun, kepuasan itu hanya sekejap. Rasanya seperti memenangkan loter, tetapi uang itu tidak bisa membeli kedamaian sejati. Aku menarik napas dalam-dalam. 5 tahun aku hidup untuk hari ini, hari di mana aku bisa berdiri di hadapan mereka, tidak hanya setara, tetapi jauh melampaui mereka. Hari ini sudah berakhir. Dan sekarang, aku harus menghadapi pertanyaannya, lalu apa? 1 jam setelah insiden itu, acara launching berjalan lancar. Tuan Adrian, pengusaha tambang yang tadi melihat drama itu, datang kepadaku dengan wajah serius. "Sinta," katanya, menjabat tanganku dengan kuat. "Aku kagum. Caramu menangani situasi tadi sangat berkelas. Kau tidak perlu berteriak, tidak perlu drama murahan. Kau hanya menggunakan fakta dan angka. Itu menunjukkan kendali diri yang luar biasa. Dan itu adalah kualitas yang kucari dari rekan bisnis." Pujian itu tulus. Aku tersenyum. "Terima kasih, Tuan Adrian. Di bisnis ini, emosi harus diletakkan di bawah profit." Tuan Adrian tertawa. "Besok, mari kita bicara tentang kemungkinan investasi bersama di showroom baru di Surabaya. Aku membutuhkan seseorang dengan visi dan kekuatan sepertimu. Kesepakatan baru yang bernilai puluhan miliar. Ini adalah hasil nyata dari kesuksesanku, bukan kepuasan sesaat dari pembalasan dendam." Malam itu berakhir dengan sukses besar. Setelah semua tamu pergi, aku berdiri sendirian di tengah showroom yang hening. Lampu-lampu sorot mobil masih menyala, memantulkan kesendirian dan kemewahan. Aku berjalan kembali ke tempat di mana Rangga berdiri menunduk. Aku mengambil sebotol sampanye mahal dari kulkas mini. Bukan untuk merayakan, melainkan untuk meneguk kenyataan. Aku menuang sampanye itu, melihat pantulan wajahku di cairan yang berkilauan. Aku telah membalas dendamku. Aku sudah mempermalukan mereka, membuktikan bahwa aku tidak hancur. Tetapi, Rangga dan Maya, dengan semua kekurangan mereka, kini hanyalah bab lama yang sudah selesai. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitiku. Aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah melihat mereka gagal, tetapi menyadari bahwa kegagalan mereka tidak lagi penting bagiku. Kesuksesanku sudah menjadi entitas yang berdiri sendiri, tidak perlu perbandingan dengan mantan suami yang tidak berarti. Aku meraih ponselku. Aku mencari foto Rangga dan aku di masa lalu, foto yang kubiarkan di layar depan ponselku selama bertahun-tahun sebagai pengingat pahit. Aku menatapnya sejenak. Aku tidak merasakan kebencian lagi. Hanya rasa terima kasih karena pengalaman itu telah membentuk diriku. Dengan jari yang stabil, aku menekan tombol delete. Foto itu lenyap. Di layar ponselku kini hanya ada gambar logo Aurora Motors. Aku menghela napas lega. Closure. Rasa damai yang sesungguhnya akhirnya datang.
Aku mengirim pesan kepada Lisa untuk memastikan semua berkas perjanjian investasi dengan Tuan Adrian disiapkan pagi-pagi. Bisnis harus terus berjalan. Masa depan harus terus dibangun. Saat aku bersiap untuk meninggalkan showroom, ponselku berdering. Itu adalah nomor yang tidak kukenal. Halo? Selamat malam, Bu Sinta. Maaf mengganggu larut malam. Saya Arya, seorang arsitek yang bekerja untuk proyek properti baru Tuan Adrian di Bali. Beliau menyarankan agar saya menghubungi Anda. Saya ingin mengundang Anda makan malam untuk membahas desain interior villa saya. Saya mendengar Anda memiliki selera yang sangat elegan dan kendali yang kuat atas setiap detail. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis yang kuberikan pada Rangga, melainkan senyum yang tulus, cerah, dan penuh harapan. Seorang pria yang profesional, yang tidak berhubungan dengan masa laluku, yang menghargai kekuatanku. Tentu saja, Tuan Arya, jawabku, suaraku kembali dipenuhi kehangatan dan percaya diri. Jadwal saya pagi ini padat, tapi saya akan pastikan waktu untuk Anda. Aku menutup telepon, melangkah keluar ke malam yang dingin, meninggalkan kemegahan showroom di belakangku. Tubuhku terasa ringan. Rangga dan Maya hanyalah debu di bawah roda mobil mewah yang akan kubeli selanjutnya. Aku melangkah menuju mobilku sendiri, sebuah Bentley Continental Gigaton yang mengkilap, dan bersiap untuk mengemudi menuju Penthouse-ku, menuju babak baru yang bukan lagi tentang pembalasan dendam, melainkan tentang cinta, kesuksesan, dan kedamaian sejati.